Pasca viral karena tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal pemirsa, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meminta keterangan dari ibu almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM korban kecelakaan maut di wilayah Sleman. Keluarga berkomitmen menempuh jalur hukum atas kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa 19 tahun tersebut. Proses penyidikan kasus tewasnya Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, Yogyakarta Sabtu dini hari masih berlanjut. Pihak kepolisian telah memanggil saksi ahli waris yakni ibunda almarhum Argo untuk dimintai keterangan bertempat di gedung Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Keluarga korban masih berkomitmen mencari keadilan atas kasus kecelakaan maut ini melalui jalur hukum dengan didampingi tim dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH UGM. Dulu aja Pak. Intinya kami silaturahmi ke Fakultas Hukum UGM, kemudian kami mintai keterangan saksi ahli waris. Itu aja ya. Tadi bertemu orang tua korban? Sudah saya sampaikan, ketemu ahli waris kan, orang tua korban ya. Oke. Pembicaraan pemeriksaan BAP. BAP aja. BAP pemeriksaan terhadap saksi ahli waris. Berapa pertanyaan Pak yang dilontarkan? Ya tentu karena yang meninggal adalah putranya, ya putranya yang kita tanyakan. Berarti ya. Kami Fakultas Hukum UGM mendukung dan mendorong proses ini berjalan seadil-adilnya, semaksimal mungkin, sehingga keadilan dan juga kemanfaatan buat korban dan keluarga akan tercapai. Artinya tidak ada jalur kekeluargaan sampai selesai. Berarti juga akan. Sebelumnya, polisi menggelar olah TKP melalui traffic accident analysis dan menetapkan pengemudi mobil BMW Cristiano Tarigan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada tewas ditabrak mobil mewah. Pengemudi atas nama Cristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kecelakaan maut antara pengendara mobil mewah dengan sepeda motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta memasuki babak baru. Usai kejadian, petugas Ditlantas Polda DIY bersama dengan Satlantas Polresta Sleman melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian.
Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 45 menit itu, polisi juga sempat menutup ruas jalan untuk memperlancar olah TKP. Usai dilakukan olah TKP serta memeriksa beberapa saksi, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Sebelumnya, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada meninggal dunia setelah ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta. Korban ditabrak saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kecelakaan terjadi saat korban Argo Aricko Afandi yang mengendarai motornya hendak memutar balik. Pada saat bersamaan di belakang korban melaju mobil yang dikemudikan Cristiano Tarigan dan menabrak korban. Akibat luka parah yang dideritanya, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Macron jadi kepala negara Uni Eropa pertama yang kunjungi Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ribuan pelajar sekolah yang melambaikan bendera Indonesia dan Prancis di halaman Istana Merdeka. Melalui akun media sosialnya, Presiden Macron membagikan momen hangat saat istrinya, Brigitte, membuka kaca jendela sembari melambaikan tangan kepada para siswa. Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Upacara kenegaraan penuh kehormatan pun digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Prancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Presiden Macron merupakan pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Salah satunya kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent, yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA
Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di SEPA, tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang, hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah baru-baru ini viral di media sosial karena dipasangi eskalator. Pemasangan eskalator untuk kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut adanya permintaan dari pemerintah Prancis bahwa Presiden Macron ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Rencananya Presiden Prabowo akan mendampingi Presiden Macron ke Borobudur, sehingga pihak pengelola menyiapkan fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang membawa 2 flash disk sebagai barang bukti tambahan. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Ia tiba di Polda Metro Jaya Rabu siang mengenakan kemeja biru muda dan jaket hitam. Dian Sandi akan menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik. Dalam kehadirannya kali ini, Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan video. Hal ini ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan diserahkan kepada penyidik. Tapi nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon. Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo. Apakah itu yang, pokoknya saya masukin aja dulu. Kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, serah tanda terimanya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai menyebut ada partai politik yang diduga jadi mitra para bandar judi online di Indonesia dalam kasus suap perlindungan situs judi online. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dilaporkan sejumlah kader PDI Perjuangan ke Bareskrim Polri. Sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Bareskrim Polri. Budi Ari dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PDI Perjuangan. 8 orang kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDI Perjuangan di salah satu media yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh. Ada video, ada rekaman yang utuh, pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan. Kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah
fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi heboh Menteri Koperasi Budi Ari menuding PDI Perjuangan terlibat judi online. Puan meminta Budi Ari mengklarifikasi pernyataan tersebut. Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega, Mbak, terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu. Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah Budi Ari menyasar PDI Perjuangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Projo Silas Dutu. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Nah, selamat sore. Baik, selamat sore. Baik, saya ke Bung Silas terlebih dahulu. Bung Silas, ini ada partai politik di Senayan yang diduga menjadi mitra judi online menyasar ke PDI Perjuangan atau tidak? Begini, pertama saya menanggapi laporan terhadap Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi sehubungan dengan beredarnya rekaman suara yang dianggap memfitnah, ya, dianggap memfitnah atau mencemarkan, menuduh PDI Perjuangan secara institusi. Saya perlu menyampaikan beberapa hal, ya. Pertama, bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat, ya. Sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Jadi karena itu tidak diizinkan, maka di situ kita lihat tidak ada intensi untuk mencemarkan atau menuduh PDI Perjuangan secara institusi. Begitu. Tapi Pak Budi Ari menyampaikan pernyataan ini ke media, walaupun off the record bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sebenarnya kan ini adalah pembicaraan yang bersifat privat, sehingga kalau mau untuk mempublikasikan isi pembicaraan seharusnya itu ada izin. Dan di situ dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas menyatakan bahwa tidak mempublikasikan, tidak memuat berita atau klarifikasi tersebut di media. Begitu. Baik, saya ke Bung Guntur, kenapa akhirnya PDI Perjuangan mantap memilih jalur hukum? Ya, karena itu sikap dari beberapa kader yang marah, mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi, Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol, ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei. Kalau bagi kami, persoalan Budi Ari dengan wartawan itu persoalan mereka. Yang concern kami adalah tersebarnya rekaman tersebut, percakapan tersebut, dan di situ ada ucapan Budi Ari yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan dan Pak BG, Budi Gunawan, Menko Polhukam adalah otak
Otak ini bahasanya Budi Ari. Oke. Di balik framing bahwa Budi Ari menerima 50% dari jatah judi online. Padahal secara fakta itu bukan buatan dari kami, tapi itu merupakan dakwaan resmi dari jaksa. Jadi kawan-kawan kader-kader PDI Perjuangan ingin mengekspresikan penolakan mereka dan bantahan mereka secara hukum, maka mereka melaporkan ke pihak polisi. Jadi ini merupakan hak dari kader yang merasa marah karena fitnah, karena pencemaran nama baik partai, ya karena PDI Perjuangan tidak punya kapasitas untuk melakukan intervensi kepada dakwaan jaksa. Kalau itu dianggap sebagai otaknya itu PDI Perjuangan, masa PDI Perjuangan bisa mengatur dakwaan jaksa? Nah, ini kan jaksa pasti juga tidak menerima. Kemudian juga saya kira meskipun kami tidak mewakili Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam, saya kira beliau juga tidak menerima dituduh sebagai dalang dari framing tuduhan tersebut, dakwaan tersebut. Karena Menko Polhukam pun juga tidak akan mencampuri urusan dakwaan kejaksaan. Nah, bagi kami persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena fitnahnya sudah menyebar dan beberapa tokoh dari PDI Perjuangan termasuk juga Mbak Puan sudah meminta Budi Ari untuk melakukan klarifikasi dari kemarin, termasuk juga senior-senior yang ada di Senayan. Tapi kami melihat tidak ada itikat baik dari Budi Ari untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan tabayun. Apalagi mau minta maaf, akhirnya kami mengambil langkah melaporkan kepada pihak kepolisian. Begitu. Nah. Baik. Bung Silas, ini kan sudah dibawa laporannya ke Barreskrim Polri. Artinya jika nanti ada pemeriksaan, ada barang bukti yang bisa diberikan Pak Budi Ari terkait dengan klaim framing yang dilakukan PDI Perjuangan? Yang pasti sebagai warga negara yang baik, taat hukum. Siapapun dilaporkan akan taat untuk menghadapi laporan, menghadapi memberikan keterangan di kepolisian, itu siap untuk memberikan. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa dalam pembicaraan antara Budi Ari dengan media sama sekali intensi untuk mencemarkan atau memfitnah PDI Perjuangan secara institusional. Sekali lagi tidak ada intensi ke sana karena itu adalah pembicaraan privat. Kembali lagi saya sampaikan bahwa itu pembicaraan privat. Begitu. Baik, berarti belum ada barang bukti mungkin yang diperoleh terkait kenapa bisa sampai mengeluarkan pernyataan ada framing yang dilakukan PDI Perjuangan. Nah, itu sudah di luar di luar kendali, di luar di luar penguasaan kita untuk itu karena yang menyebarkan keluar kan bukan dari pihak Budi Ari tetapi orang-orang yang ada di dalam pembicaraan itu. Gitu. Baik. Kalau sepanjang pembicaraan itu tidak keluar, tidak dipublikasikan sesuai dengan permintaan Budi Ari, saya yakin tidak ada polemik seperti begini. Begitu karena memang tujuannya memang bukan untuk mencemarkan, tetapi kan itu klarifikasi kepada media itu terhadap beritanya yang memframing Budi Ari Setiadi mendapat 50% jatah untuk pengembangan judi online itu. Jadi konteksnya adalah klarifikasi terhadap media yang menuliskan atau memframing Budi Ari mendapatkan jatah judi online itu, jatah untuk pengamanan judi online itu. Nah, begitu. Dalam laporan kemarin, Bung Guntur, ya silakan ditanggapi. Kami sebenarnya bersikap ingin Budi Ari itu secara jantan dan gentle menunjukkan diri, muncul ke publik dan memberikan klarifikasi. Sebenarnya kami pengen seperti itu. Tapi kan sampai sekarang kan Budi Ari kan tidak pernah muncul. Kemudian kalau kami menyimak dari pernyataan kawan tadi, ini lagi-lagi mau mencari kambing hitam baru, yaitu yang bernama wartawan. Kalau bagi kami, seorang pejabat publik atau menteri, kemudian menelpon wartawan, itu bukan lagi ranah private ya. Karena dia adalah pejabat publik. Dan itu kalau terjadi, itu adalah skandal. Karena di situ, kalau kita melihat secara prosedur ya,
kalau kita taat kepada undang-undang pers, seseorang yang keberatan dengan suatu pemberitaan, maka dia bisa mengirimkan hak jawab. Kalau dia tidak puas, bisa mengadukan ke Dewan Pers. Bukan dengan cara Budi Ari nelpon sambil intonasi yang tinggi, seperti marah-marah, ya. Kemudian juga ada bentak di situ. Bagi kami ini bukan cara yang baik untuk misalnya mengajukan suatu protes ataupun keberatan terhadap suatu pemberitaan. Oke. Ya bisa jadi karena wartawan dibegitukan oleh Budi Ari, maka dia melakukan perlawanan. Tapi bagi kami itu urusan Budi Ari dengan wartawan tersebut. Ya. Bagi kami adalah ini fitnah terhadap PDI Perjuangan sudah menyebar, bahwa PDI Perjuangan dan Bapak Menko Polhukam Bapak Budi Gunawan dituduh sebagai otak di balik framing bahwa Budi Ari menerima 50% dari judi online, yang padahal itu merupakan dakwaan resmi dari jaksa. Jadi kita ingin meminta sikap jantan, gentleman dari Budi Ari untuk keluar. Kalau ada pernyataan atau klarifikasi, mungkinkah laporannya dicabut, Bung Guntur? Ya kita lihat nanti. Karena sampai sekarang pun ketika tokoh-tokoh PDI Perjuangan di Senayan menyampaikan Budi Ari untuk mengklarifikasi, kan tetap bungkam. Ya. Sampai sekarang pun juga tidak ada, ya, tidak muncul. Jadi kami melihat ini tidak ada itikat baik ya untuk mengklarifikasi, mengklirkan persoalan ini. Padahal fitnah sudah beredar di masyarakat. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Bung Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan, dan sebelumnya ada Bung Silas Dutu dari DPP Projo. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dituntut 20 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan korupsi pengurusan perkara Ronald Tanur. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang, jaksa menuntut Zarof Richard dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Zarof juga dituntut dengan pidana tambahan berupa perampasan atas barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa meyakini Zarof telah terbukti menerima suap dan gratifikasi serta pemufakatan jahat bersama pengacara Ronald Tanur dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi agar menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Sementara pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, divonis 14 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah karena telah terbukti melakukan suap terkait pembebasan Ronald Tanur. Tak hanya itu, ibu dari Ronald Tanur, Mayriska Wijaya, dituntut 4 tahun penjara atas tindakan suap untuk pengurusan kasus anaknya. Tidak hanya itu, Mayriska juga didenda sebesar 750 juta rupiah. Untuk pasal 15 dan pasal 12B, untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang. Kita ke kasus lainnya pemirsa. Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2023. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini.
Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harly Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan mendampingi Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Borobudur esok hari. Seluruh persiapan telah dilakukan. Dan untuk memantau situasi terkini di sana, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan. Selamat sore, Salam. Seperti apa situasi di sana jelang kedatangan Macron? Ya, betul sekali Valeri dan juga pemirsa bahwa rencananya pada hari esok Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan mengunjungi Akademi Militer di Magelang dan juga Candi Borobudur, di mana nantinya kunjungan Macron kali ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis. Karena memang kedatangan Macron kali ini tujuannya tidak lain untuk membahas terkait dengan kerjasama di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, lalu juga di bidang pertahanan, investasi maupun juga kebudayaan. Dan memang nantinya direncanakan bahwa pada hari esok kurang lebih pada pukul 9 nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron begitu akan berangkat begitu menuju ke bandara yang berada di kawasan Kulon Progo, yang memang nantinya pada pukul 10 nantinya Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan bertandang terlebih dahulu ke kawasan Akademi Militer di Magelang. Nantinya juga di acara tersebut begitu di Akademi Militer Magelang, Presiden Macron ini akan melakukan diskusi dengan para taruna dan juga melihat bagaimana seluruh laboratorium bahasa Perancis yang memang nantinya akan ada juga prajurit perwira dan juga bintara yang memang sudah fasih untuk berbahasa Perancis, yang nantinya memang di rekayasanya para perwira ini nantinya akan juga bintara akan dikirim ke Perancis, yang memang diketahui para prajurit tersebut ini memang sudah fasih berbahasa Prancis. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa setelah melakukan kunjungan ke Akademi Militer di kawasan Magelang, nantinya Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto ini akan bertandang ke tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Candi Borobudur, di mana memang ini merupakan keinginan tersendiri bagi Presiden Macron untuk melihat bagaimana salah satu situs dari keajaiban dunia di Candi Borobudur ini yang memang sudah terkenal sekali di seluruh dunia. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, ada pun juga agenda tersendiri di kawasan Candi Borobudur. Nantinya ini Presiden Macron akan melakukan diskusi dengan para pegiat ekonomi kreatif maupun juga kebudayaan, yang memang dapat kami informasikan juga bahwa saat ini situasinya sudah mulai disterilkan untuk hari esok. Valeri. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Candi Borobudur Magelang. Selamat bertugas kembali. Salam, selamat sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, jelang laga melawan Cina, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Training Center Bali United, Gianyar, Bali. Hari ini latihan diliburkan, sementara para pemain menghabiskan waktu di hotel. Timnas Indonesia menggelar pemusatan pelatihan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali sejak Senin 26 Mei lalu. Di hari ketiga hari ini, latihan diliburkan untuk memberi waktu beristirahat dan mengembalikan stamina pemain. Pemain Timnas hanya melakukan aktivitas di kawasan hotel. Salah satunya adalah Kapten Timnas Jay Itzes yang berenang di kolam renang hotel. Masa tergugat yang kalah di pengadilan terus melakukan perlawanan hingga nyaris saling pukul dengan polisi. Tidak hanya itu, masa tergugat terus menghalangi kendaraan alat berat yang akan mengeksekusi 3 rumah permanen di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong, Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Masa tergugat Patongai Daeng Bundu menolak dieksekusi karena luas lahan yang dieksekusi
dianggap berbeda dengan putusan pengadilan negeri setempat. Sengketa lahan seluas 0,35 area antara Regar Daeng Sese melawan Patonge Daeng Bundu telah berperkara sejak tahun 2013. Namun Regar Daeng Sese telah dinyatakan memenangkan perkara mulai di tingkat pengadilan negeri Takalar hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Di dalamnya ada 3 bangunan rumah dan perkara ini sudah bergulir dari tahun 2013. Dan perkara yang kami laksanakan ini yaitu perkara perdata nomor 24 PDTG 2013 PN Takalar, dan memang perkara ini sudah ada beberapa kali perlawanan dari pihak tergugat termohon eksekusi, yaitu sudah ada perlawanan, bantahan, tapi semuanya sudah ditolak oleh pengadilan tinggi bahkan Mahkamah Agung. Meski sempat terjadi kericuhan, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Bantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya Pak, emergensi Pak, mohon izin, mau dibawa ke rumah sakit Darmais. Ya, mobil Avanza geser ke kanan dulu Pak, mohon izin emergensi Pak, mau ke rumah sakit Darmais Pak. Menggunakan pengeras suara dan nyala sirine, petugas patroli jalan raya PJR Ditlantas Polda Metro Jaya berusaha meminta para pengendara membuka jalan karena petugas membawa penumpang wanita yang sedang kritis. Kemacetan parah di ruas tol dalam kota, tepatnya di gerbang tol Cawang menuju Grogol, membuat petugas harus ekstra sabar agar bisa menerobos kemacetan. 2 petugas PJR yang bertugas, yakni Aibda Setiril dan Aibda Putra, akhirnya berhasil menembus kemacetan dan membawa wanita yang kritis tersebut ke ruang IGD Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Petugas patroli awalnya dimintai pertolongan oleh seorang pengendara mobil karena membawa kerabatnya yang sedang kritis, namun sulit menuju rumah sakit karena terjebak kemacetan. Pukul 11, tepatnya di gerbang tol Cawang, 2 personil Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang saat itu sedang melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas itu kemudian didekati oleh satu kendaraan Kijang Toyota Fortuner, yang mana pengemudi secara tergesa-gesa kemudian meminta tolong kepada petugas PJR untuk melakukan pengawalan karena kondisi adiknya yang saat itu menurut beliau dalam kondisi sekarat. Petugas PJR mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat ketika terjebak di tengah kemacetan ruas tol agar tak segan meminta pertolongan kepada petugas yang berpatroli. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengemudi mobil Cristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya ditahan Polresta Sleman. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Barang bukti yang kita sudah amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor mobil Honda CR-V nopol AB1623CR beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama TRR, kendaraan mobil BMW nopol B1442NAC beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama CPP, sepeda motor Honda Vario nopol B3373 PCG beserta STNK-nya, dan 1 lembar SIM C atas nama AAA. Saat ini polisi juga mendalami dugaan penggantian plat nomor mobil yang dilakukan pelaku. Polisi telah memeriksa seorang terduga pelaku guna mengetahui motif perbuatannya itu.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meminta keterangan dari ibunda almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM, korban kecelakaan maut di wilayah Sleman, Yogyakarta. Keluarga ini berkomitmen menempuh jalur hukum atas kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa berusia 19 tahun tersebut. Proses penyidikan kasus tewasnya Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, Yogyakarta Sabtu dini hari masih berlanjut. Pihak kepolisian telah memanggil saksi ahli waris yakni ibunda almarhum Argo untuk dimintai keterangan bertempat di gedung Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Keluarga korban masih berkomitmen mencari keadilan atas kasus kecelakaan maut ini melalui jalur hukum dengan didampingi tim dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH UGM. Dulu aja Pak. Intinya kami silaturahmi ke Fakultas Hukum UGM, kemudian kami mintai keterangan saksi ahli waris. Itu aja ya. Tadi bertemu orang tua korban? Sudah saya sampaikan, ketemu ahli waris kan, orang tua korban ya. Oke. Pembicaraan pemeriksaan. BAP. BAP aja. BAP pemeriksaan terhadap saksi ahli waris. Berapa pertanyaan Pak yang dilontarkan? Ya tentu karena yang meninggal adalah putranya, ya putranya yang kita tanyakan. Berarti ya, kami Fakultas Hukum UGM mendukung dan mendorong proses ini berjalan seadil-adilnya, semaksimal mungkin, sehingga keadilan dan juga kemanfaatan buat korban dan keluarga akan tercapai. Artinya tidak ada jalur kekeluargaan sampai selesai. Berarti juga akan. Sebelumnya, polisi menggelar olah TKP melalui Traffic Accident Analysis dan menetapkan pengemudi mobil BMW Cristiano Tarigan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada tewas ditabrak mobil mewah. Pengemudi atas nama Cristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM ini ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kecelakaan maut antara pengendara mobil mewah dengan sepeda motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta memasuki babak baru. Usai kejadian, petugas Ditlantas Polda DIY bersama dengan Satlantas Polresta Sleman melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 45 menit itu, polisi juga sempat menutup ruas jalan untuk memperlancar olah TKP. Usai dilakukan olah TKP serta memeriksa beberapa saksi, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Sebelumnya, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada meninggal dunia setelah ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta. Korban ditabrak saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kecelakaan terjadi saat korban Argo Eriko Afandi yang mengendarai motornya hendak memutar balik. Pada saat bersamaan di belakang korban melaju mobil yang dikemudikan Cristiano Tarigan dan menabrak korban. Akibat luka parah yang dideritanya, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan juga manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan ini bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya,
Pihak manajemen Ayam Goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan Ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan Ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan Ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan Ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MK kabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Putusan tersebut dibacakan saat sidang di gedung MK Selasa lalu. Sebelumnya permohonan dengan nomor 3 PUU 22 tahun 2024 diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon individu. MK menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Putusan mengadili 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. MK berpandangan negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya yang membawa 2 flash disk sebagai barang bukti tambahan. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Ia tiba di Polda Metro Jaya Rabu siang mengenakan kemeja biru muda dan jaket hitam. Dian Sandi akan menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik. Dalam kehadirannya kali ini, Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan video. Hal itu ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan ia serahkan ke penyidik. Tapi nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah
yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon. Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy, Suryo. Apakah itu yang... Pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, surat tanda terimanya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah memalsukan ijazah. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Eksekusi 3 bangunan rumah permanen di Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan mengeksekusi bangunan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi ditahan oleh Polresta Sleman, Yogyakarta. Kristiano dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dan terancam 6 tahun penjara. Supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dituntut 20 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan korupsi pengurusan perkara Ronald Lanur. Zarof juga didenda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Presiden Macron ini jadi kepala negara Uni Eropa pertama yang kunjungi Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ribuan pelajar sekolah yang melambaikan bendera Indonesia dan Prancis di halaman Istana Merdeka. Melalui akun media sosialnya, Presiden Macron membagikan momen hangat saat istrinya, Brigitte, membuka kaca jendela sembari melambaikan tangan kepada para siswa. Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Upacara kenegaraan penuh kehormatan pun digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Prancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Presiden Macron merupakan pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Prancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Salah satunya kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB The United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruangan Istana Merdeka Jakarta. Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. My first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. Yeah. The first president. Yes. At the very beginning of Yes. Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron pamer kemesraan. Momen itu mereka tunjukkan saat berkunjung ke Indonesia.
Momen mereka saling bergandengan tangan, memeluk dan mencium pipi sering diperlihatkan saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemesraan itu tak hanya mereka tunjukkan saat berada di Istana Negara. Mereka juga menunjukkan kemesraan saat turun dari pesawat kepresidenan di Halim Perdana Kusuma. Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia 27 hingga 29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Macron juga akan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah baru-baru ini viral di media sosial karena dipasangi eskalator. Pemasangan eskalator itu juga untuk kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hassan Nasmi menyebutkan adanya permintaan dari pemerintah Prancis bahwa Presiden Macron ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Rencananya Presiden Prabowo akan mendampingi Presiden Macron ke Borobudur sehingga pihak pengelola menyiapkan fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang menarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Pemirsa, tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam. Kehadiran tim Was Haji di Arab Saudi ini tidak hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, melainkan juga untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi. Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini. Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim Was DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini. Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group di Ayus Tower Jakarta kembali antusias mengikuti donor darah yang rutin digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah ini menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama.
Ratusan karyawan MNC mengikuti kegiatan donor darah MNC Love Donation periode Mei 2025 di Ainews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Donor darah yang bertajuk MNC Love Donation ini digelar MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Kota Depok. Kegiatan donor darah ini juga digelar serentak di beberapa lokasi seperti di kantor MNC Kebon Jeruk dan Kedoya, Jakarta Barat. Kita lakukan secara rutin setiap 3 bulan. Ya, ini sudah kita lakukan cukup lama sebetulnya, puluhan tahun, dan saya rasa ini adalah hal yang baik ya, bagaimana kita bisa turut berkontribusi untuk meningkatkan jumlah kantong darah yang diperlukan di seluruh Indonesia. Saya baru saja baca kurang lebih kita sebenarnya butuh per tahunnya lebih dari 7 juta. Hasilnya memuaskan dan bisa menjadi rutin ya kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan donor hari ini menjadi harapan yang membutuhkan lebih baik lagi. Kegiatan rutin ini digelar untuk membantu dan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Pengen aja, dan ini sebenarnya baru pertama kali juga sih gitu, dan katanya bagus buat badan juga untuk donor darah, jadi ya putusin untuk ikut. Senang banget sih, soalnya aku kebetulan udah beberapa kali nggak bisa, jadi dan ini baru bisa, jadi aku senang banget bisa ikut donor darah gitu. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwar di Ainews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia dan Perancis untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendesak militer Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian. Pemirsa, di tengah gaya hidup modern, jamu tidak hanya sekedar ramuan, tapi juga sebagai simbol hidup sehat dan cinta budaya. Acara Ki Jamu Festival Mei 2025 hadir untuk memeriahkan semangat pelestarian budaya dan tradisi jamu Nusantara. Setelah sukses menggelar acara-acara Ki Jamu Festival edisi April di tanggal 27 April 2025, acara Ki Jamu Festival hadir kembali dengan edisi Mei 2025, memadukan warisan Nusantara dan gaya hidup masa kini. Mengusung tema Terbitlah Terang, dimulai dengan 2,5 kilo fun walk jamu gendong, festival ini mengajak kita bergerak aktif sambil menikmati kesegaran jamu. Sebuah bukti bahwa jamu bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga gaya hidup yang menyenangkan dan otentik. Jamu tak lagi sekedar ramuan, tapi merupakan simbol hidup sehat dan cinta budaya. Di acara Ki Jamu Festival kali ini, kita mengundang para ibu-ibu jamu gendong untuk berjalan sehat bersama dengan para peserta. Jadi harapan kami dengan acara ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita memiliki jamu loh. Selalu ingat juga mengenai nilai-nilai jamu. Jamu itu sebagai warisan budaya kita. Jangan lupa tentang maknanya sebagai doa kesehatan. Kegiatan yang dilakukan ini adalah bentuk kolaborasi semua pihak stakeholder terkait untuk membangun jamu berbasiskan modern. Ini harus tetap kita jaga warisan budaya ini dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur dan warisan budaya kita. Festival ini juga menghadirkan berbagai pengalaman interaktif menarik untuk para peserta, diantaranya kompetisi acara Ki Jamu Mixologist, ajang unjuk kreativitas meracik jamu modern, dan juga berbagai kegiatan booth interaktif menarik. Sebagai penggagas utama festival, acara Ki tampil sebagai pelopor edukasi jamu modern serta dukungan juga datang dari larutan penyegar cap badak, brand legendaris asli Indonesia selama puluhan tahun.
Dalam festival ini, larutan penyegar cap badak menampilkan packaging edisi terbatas Dasa Windu Indonesia. Juga Mustika Ratu, brand kecantikan kebanggaan Indonesia yang mengangkat kekayaan rempah dan tradisi jamu. Acara Ki Jamu Festival 2025 berhasil membuktikan bahwa jamu bukan lagi sekedar warisan masa lalu, melainkan simbol kesadaran hidup sehat, cinta bumi, dan cinta budaya sendiri yang relevan di masa kini.